Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sobat KUKM. Tika Sulistia kembali lagi di Sinobar Sinau Bareng, dan kali ini saya udah kehadiran narasumber yang luar biasa. Ini tamu saya luar biasa hari ini karena dari Surabaya. Aku seneng banget kalau dari Surabaya. Dekat soalnya kan. Iya, siang ini kita kedatangan Pak Dhani Tantono. Ini beliau adalah owner Artistika Jewelry dari Surabaya. Dan tema yang akan kita angkat siang kali ini menarik sekali ya. Kalau sebelumnya kebanyakan kita ngobrolnya makanan lagi, minuman lagi, snack lagi gitu ya. Ada kemarin fashion kita. Nah sekarang ini menarik karena kayaknya selama saya Sinobar belum pernah ya ini kita ngobrolin yang namanya aksesoris gitu ya. Kebetulan saya suka banget aksesoris. Nah siang ini kita mau ngobrolin, karena ini tapinya siang ya. Siang ini kita mau ngobrolin trik bisnis perhiasan hari ini dan tantangannya. Saya mau kenalin dulu yang ada di depan saya. Selamat siang Pak Dhani. Selamat siang Kak. Selamat siang. Wih seneng banget loh Pak Dhani, itu energinya dari kita didatang itu udah semangat banget Pak. Tapi nungguin saya dan sebentar ya. Oke, Pak Dhani Tantono, owner Artistika Jewelry. Iya, apa kabar? Baik Kak. Oke, cuacanya kayak gini jaga kesehatan ya Pak. Betul, banyak minum vitamin Kak, biar nggak sakit. Benar, karena pebisnis, pengusaha, UMKM, startup, rintisan hari ini tuh harus sehat ya. Oh, persaingan bisnisnya luar biasa. Bener ya? Betul sekali. Nah, ini dia. Ini yang seru hari ini adalah perhiasan produknya. Betul. Oke, kita langsung aja. Karena sudah ada di sini, nanti kita akan spill ya. Kita mau spill ya ke teman-teman ya sama harganya. Yang suka sama aksesoris, tontonin ini, boleh DM juga kalau mau ada pertanyaan. Nanti juga akan saya share nomor telepon dan juga sosial media, juga websitenya. Siapa tahu mau email, mau WA juga boleh. Betul. Mau diskusi, mau konsul, kolaborasi mungkin. Nah, punya materialnya yang mungkin bisa dikolapsin sama Artistika Jewelry juga boleh. Oke, saya mau mulai aja. Ya. Ini gimana ceritanya dulu bisa agak ini ya, agak unik ya, karena bapak-bapak gitu, karena laki-laki tapi bikin jewelry, bikin perhiasan gitu. Nah ini ceritanya gimana? Apakah ada tim atau orang di balik ini semua atau bikin sendiri? Oke, kalau kita saya secara pribadi ini sudah generasi kedua ya. Jadi bukan generasi pertama sebenarnya. Usaha perhiasan ini dimulai dari orang tua. Jadi orang tua itu sudah mulai sejak tahun 90-an. Sejak tahun 90-an itu masih belum berbadan usaha. Masih belum berbadan usaha, jadi masih ya kerja biasa lah, namanya UKM kan, yang penting jalan dulu dapat cuan. Nah kayak gitu. Nah terus yang kita baru mulai beranjak agak bisa bernafas itu ketika tahun 2000-an. Sebelum tahun 2003 sih, mungkin sekitar 2002 2001. Iya. Mama saya itu ikut pameran di Jakarta. Dan kebetulan ketemu buyer yang lumayan besar, itu dari Norwegia. Dan kita mengikat kontrak ya, artinya mengikat kontrak untuk bikin perhiasannya, dan mereka mengirimkan rutin kayak gitu desain-desain mereka, kita yang bikinkan kayak gitu. Terus habis itu ya itu mulai perekonomiannya mulai menanjak, dan istilahnya tukang-tukang kita mulai bertambah banyak. Nah ya berlanjut sampai sekarang kayak gitu loh. Tapi kalau dibilang apakah kondisinya sama seperti dulu, ya ini tantangannya juga ada di kita ya, dalam artian kita kan pasarnya ini mayoritas ekspor ya. Amati mayoritas ekspor ini cukup berat akhir-akhir ini Kak. Dimulai dari perang Ukraina. Terus Amerika mulai ada krisis, mungkin dengar ya. Nah itu pasar kita cukup berimpact karena pasar kita kan ke luar negeri ya. Jadi otomatis orderan itu juga mulai turun kayak gitu, dan kita juga istilahnya kasarnya kita masih berusaha untuk survive ya. Nah usaha kita yang mulai survive ini ketika kita mulai memikirkan tentang lingkungan ya. Amati lingkungan ini, kalau kita bisnis cuma berorientasi sama profit, apa pembeda kita dengan perusahaan lain kayak gitu. Betul. Nah, kalau kita lebih ke arah eco-friendly. Mungkin boleh saya? Boleh. Nah, produk saya ini
bisa dilihat mungkin ini mungkin nggak kelihatan ya, dalam artian barangnya ini aslinya dari sampah, dari botol kaca. Kita potong-potong, kita istilahnya kita proses sampai kilonya mirip seperti permata, kayak gitu loh. Dan ini benar-benar kasarannya karena potongannya itu mirip seperti permata, kilonya seperti permata, kita bisa jual dengan harga yang cukup tinggi. Padahal aslinya sampah, kayak gitu loh. Mungkin kakaknya juga ini yang botol ya. Kita juga ada produk kita yang lain. Ini dari piring kayak gitu loh. Mungkin piring-piring yang sudah lama-lama etnik dan ada nilai historinya kayak gitu ya. Ini kalau ini piring asli dari Swedia kayak gitu. Jadi customer kita salah satunya dari Swedia itu mengirimkan piring langsung dari Swedia ke kita. Mereka emang pesen ya. Ini aku udah bosan nih nggak jadi koleksi, biasanya jadi koleksi. Betul. Kan keramik. Aku kirimin ya ke Indonesia, tolong bikinin perhiasan gitu. Betul banget Kak. Jadi piringnya kita terima, terus kemudian kita potong, kita ambil yang ada catnya ya, ada coraknya itu yang kita potong dan kita jadikan perhiasan. Dan harga kita karena kita produsen, harga kita cukup reasonable dan sangat murah. Mungkin kalau kita jual secara pribadi berbeda dengan yang customer kita jual ya, harganya bisa berkali-kali lipat dan sangat istilahnya ya sangat menguntungkan untuk konsumen untuk jual lagi kayak gitu. Customer kita untuk jual lagi bisa. Jadi kita nerima order ya, dalam artian kalau ada misal mau ada kolaborasi atau ada proyek-proyek tertentu, selama masih bisa dibayangkan, bisa digambar, saya yakin kita masih terbuka, bisa bikin. Ya? Gitu. Baik. Ini luar biasa dari tahun 90, kemudian orang tua menjalankan jalannya Tuhan ke Jakarta ikut pameran, terus ketemu buyer gede gitu ya dari luar, kemudian ada akses gitu ya, ada akses untuk ekspor ke luar negeri. Nah, tapi karena seiring berjalannya waktu banyak kondisi dunia yang tidak memungkinkan, kebijakan dan lain sebagainya. Belakangan agak sulit ya, karena banyak sekali kebijakan-kebijakan baru dan kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk ekspornya berjalan lancar, apalagi materialnya seperti ini. Nah, dulu dengan orang tua itu ini workshop di rumah ya? Workshop kita ada. Pertama kali usaha orang tua ini di Surabaya juga? Surabaya juga. Nah, sudah punya beberapa karyawan ya untuk bikinnya. Ada. Waktu itu Pak Dhani, kan semuanya serba terbatas ya, tidak seperti hari ini, walaupun hari ini juga masih ada beberapa akses yang belum terjangkau, tapi waktu itu kalau kita ingat-ingat lagi tahun 90 itu serba terbatas ya, kalau dibandingkan hari sangat terbatas. Semuanya serba manual ya, masih manual. Nah, untuk tim atau karyawan sudah ada, tadi juga sudah disinggung, sudah ada beberapa tim gitu ya. Tapi semuanya berarti benar-benar handmade ya, dikerjakan sendiri di rumah. Kalau handmade kita handmade Kak. Kita mayoritas kita 80-90% kita handmade Kak. Handmade semua gitu. Ya. Betul. Nah, tim yang ada dulu waktu masih dimiliki orang tua itu ada berapa orang ya? Dan bagiannya apa saja? Kalau kita lihat ini, kalau handmade dikerjakan 1-2 orang aja kayaknya cukup ya gitu ya. Tapi kita pingin tahu nih realnya dulu waktu orang tua punya itu ada berapa karyawan dan karyawannya ini menempati posisi sebagai apa saja? Kalau dibilang seperti itu, saya agak malu ya, agak malu itu karena perbedaannya cukup besar banget. Ini yang nanti akan jadi belajar bareng kita di sini ya. Nah, kalau di zaman orang tua saya, kita punya pengrajin ya, kita bilangnya pengrajin atau tukang perak ya, kasarnya gitu. Itu sekitar 100 orang kayak gitu. Jadi cukup waktu masih dipegang orang tua saya. Nah, terus habis itu karena ada beberapa kendala, perusahaan yang di Norway ini bangkrut kayak gitu Kak. Bangkrut dan kita cukup terkena impact-nya karena bayar besar kita hilang kayak gitu Kak. Ketika hilang, kita masih berusaha survive ya, dalam artian sudah survive, kita cari-cari customer ya. Sebelum menghilang kita sudah ada beberapa customer sih, tapi kan ordernya nggak rutin dan nggak sebesar yang di Norway ya. Dan itu cukup membuat kesulitan perusahaan kita. Dan saat ini kalau tukang istilahnya pengrajin kita itu sekitar 18 orang. Jadi cukup merosot tajam kayak gitu. Dan
kita berusaha tetap, ayo kita bangkit Pak. Iya. Gitu. Tapi itu memang menyesuaikan kebutuhan kali ya. Betul. Kalau karena dulu semuanya serba manual, hari ini kan efisiensi juga sudah mulai diterapkan dan dijaga gitu ya. Karena juga harus sebanding dengan biaya operasional juga. Jadi kalau kebutuhannya belum banyak, kenapa harus ambil banyak-banyak gitu ya untuk pengrajin. Nah, ngomong soal pengrajin, ini kita bisa bilangnya ini silver, perak atau sama aja. Silver ya, silver. Oke. Kalau misalnya kita tahu di daerah lain mungkin orang sudah aware dan notice ya. Bali misalnya atau di tempat-tempat para pengrajin yang memang secara branding mereka sudah kalau cari ini tuh di Jogja gitu ya, di Bali. Tapi di Surabaya ternyata juga ada loh sobat KUKM, ini dia ya, Artistic Jewelry yang memang asli dari Surabaya. Betul. Kalau ada yang belum tahu, wah ini kebangetan. Nanti saya kasih tahu workshopnya di mana, jadi bisa main. Boleh ya kalau teman-teman mau belajar dan berkunjung ke workshop gitu? Boleh. Oke. Kita juga menerima pelatihan untuk orang-orang yang pingin belajar membuat perhiasan. Kita juga ada kayak gitu Kak. Oke. Itu di website kita sudah ada tersedia tabnya. Kalau mau belajar bikin perhiasan, kita sudah ada paketan-paketannya kayak gitu Kak. Wah, ini ya udah tadi bisnisnya ini benar-benar dipikirkan sih setelah generasi kedua apalagi ya. Karena beda nih, kalau yang hari ini semua serba dipikirkan, itu adalah bagian dari pemasaran sobat KUKM, betul ya? Betul Kak. Kalau tadi dibilang sama Pak Dhani, akhirnya mengangkat eco-friendly. Kalau cuma mikirin bisnis aja, cuan aja gitu ya, mungkin nggak akan sustain. Kita juga harus mikirin nih, apa yang diminati pasar hari ini. Karena semakin kesini, orang semakin aware sama kesehatan, orang semakin aware sama lingkungan gitu ya. Nah, isu yang seperti itu ternyata peluangnya diambil sama Pak Dhani untuk menambah nilai atau value dari produknya, gitu ya. Terus kemudian udah ada workshopnya juga, ada pelatihan juga yang mau bikin jewelry. Nanti kita tanya-tanya lebih lanjut seperti apa. Nanti juga bisa cek di websitenya, nanti di akhir saya kasih tahu ya di bawah. Nah, kemudian ini yang sekarang setelah dari orang tua, ini bersama istri ya. Betul. Menjalankannya sekarang berdua dengan istri. Nah, porsi kerjasama sama istri ini bagiannya gimana nih? Kalau saya bagian produksi, jadi istilahnya untuk ngurusi barang-barangnya. Kalau istri saya ke arah customer ya, jadi kalau nerima email, berkomunikasi sama customer mengenai desain, mengenai bahan, sampai harga itu dengan istri saya. Gitu. Baik. Nah, ini saya mau ngobrolin lebih dalam lagi soal materialnya. Boleh ya Pak Dhani? Boleh. Jadi tadi dibilang kalau yang ini tuh dari piring loh. Siapa nyangka ya kalau yang ini kejauhan nggak ya? Semoga kelihatan banget ya. Ini tuh kayak seperti yang aku pakai. Nanti aku ceritain pengalamanku kenapa aku bisa punya ini ya. Terus, nah ini tuh dari piring. Jadi customernya dari Norwegia ya Pak ya? Iya betul. Dari Swedia atau Swedia ya? Swedia. Dari Swedia, kemudian mengirimkan material piringnya mereka tuh biasanya kalau orang-orang sana tuh Eropa tuh koleksinya keramik-keramik gitu loh ya. Betul. Mungkin udah bosan, terus pengen, bisa kok Artistic Jewelry ini yang di Surabaya bikin kayak gini, dikirimlah ke sini ke Surabaya ya, untuk dibikinin seperti ini. Jadi ini materialnya dari piring. Sedangkan yang ini silvernya ini itu boleh Pak diceritakan. Ini juga menarik karena tadi juga sebelum kita tapping juga diceritain bahwa material ini juga silvernya ini juga hasil olahan gitu ya, eco-friendly. Boleh Pak, dari mana material silvernya ini bisa nemu? Kalau materialnya, peraknya kita juga daur ulang. Jadi dimulai dari orang-orang yang di luar negeri itu selalu tanya, ini materialnya dari mana, bahannya dari mana. Dan begitu kita ceritakan, kita eco-friendly, materialnya kita tarik dari motherboard, jadi kayak papan-papan elektronik yang sudah jadi sampah, yang nggak bisa dipakai, kita ada tukang khusus yang untuk daur ulang. Jadi papan-papannya itu ditarik peraknya, kemudian kita pakai untuk peraknya ini untuk jadi perhiasan lagi. Seperti itu. Idenya itu memang dari orang tua dulu memang sudah pakai material yang begitu atau setelah generasi kedua? Baru mulai dari generasi kita. Nah yang dulu berarti pure dari ya kita beli sih kayak dari Antam kayak gitu-gitu.
baik. Kemudian nemu yang begini tuh ide siapa, Pak? Pak Dani. Pak Dani memang basicnya ada di bidang itu atau paham nih Mas Jiko naiki anak perae gitu. Dari mana ceritanya Pak, boleh? Ceritanya itu dimulai dari sebenarnya dari customer kita ya. Dalam arti customer kita tanya kalau logamnya itu juga eco-friendly, itu harga jualmu bisa jauh lebih diminati kayak gitu loh. Itu lebih istilahnya kasarnya lebih ada nilai jualnya di orang luar negeri itu lebih menghargai. Kemudian kita tanya ke teman-teman pengrajin kita tanya, Pak ini apa ya ada permintaan dari customer peraknya juga mesti eco-friendly kayak gitu loh, mesti daur ulang. Akhirnya salah satu tukang saya yang bilang, loh ya gampang. Saya juga bikin ini di rumah. Nah, itu saya baru tahu ternyata juga bikin. Terus mulai dari situ kita mulai kerjasama untuk ya wes gini ya Pak, Bapak bikin istilahnya Bapak butuh modal, kita kasih modal dulu untuk ya namanya beli papan motherboard itu kan juga butuh dana ya Bu. Nah, kita kasih modal dulu, nilai begitu ada keuntungan Bapak kembali lagi ke kita ya bayar lah istilahnya. Bermitra gitu. Jadinya ya. Betul. Oke. Nah, itu loh pentingnya komunikasi ya, ngobrol sama orang jadi tahu, oh alah kamu punya ya. Oke, kita bisa kolaborasi jadi mitra sekarang pengrajinnya. Wah, ini seru banget sih. Termasuk yang gold ini juga ya, Pak ya, tinggal. Kalau ini dilapis, Bu. Kita lapis emas. Oh, baik. Memang ada lapisan emasnya. Keren banget. Nanti ini keren banget sih. Nanti ya coba kita zoom ya ke sana supaya teman-teman yang nonton YouTube bisa tahu gitu bentukannya seperti apa biar nggak kena lampu. Nanti ya Mas Ajir kita coba zoomin seperti apa. Boleh. Nah, kalau dulu waktu ini seru sih kalau nanya ini nih. Boleh dibuka, boleh juga tidak. Saya menghargai privasinya. Omset. Waduh. Kalau ngomongin ini terus kemudian sekarang sudah ekspor. Apakah menjanjikan bisnis jewelry hari ini? Kalau dibilang menjanjikan, bisa dibilang menjanjikan. Tapi tantangannya satu ya, nyari pasar itu yang susah. Betul. Nah, kalau omset kita di atas 1M ya untuk per tahunnya kayak gitu. Di atas 1M. Karena gitu. Sudah ekspor ke luar negeri ya, nyari jalan ke sana. Ini udah paham banget sih ini pangsa pasarnya di mana, siapa yang menyukai hal seperti ini gitu ya. Nah, saya mau cerita sedikit. Saya punya ini, tadi saya juga waktu lihat, kok ada ini, kayaknya saya punya nih gitu ya. Oke, jadi sebelum saya ketemu sama Pak Dani hari ini, saya udah punya anting yang ini, bahkan saya beli sampai 2 kali. Di eman-eman gitu ya, di eman-eman sampai yang akhirnya pertama kali saya beli itu hilang Pak, satu pasangannya hilang karena saya pakai motoran kan, pakai helm, lepas. Iya, kemana? Waduh, saya nyariin tuh, wah nggak nemu, nggak usah deh. Akhirnya ke tempat saya beli, udah nggak ada karena mungkin ini untuk beberapa produknya emang custom dan limited ya, jadi bikinnya nggak banyak-banyak. Itu loh serunya. Kalau yang suka koleksi aksesoris harus wajib ini lihat produknya yang ini karena limited banget dibikinnya. Terus saya nanya nih, tolong dong tanyain si yang jual nih ownernya masih bikin nggak gitu, ditanyain. Oh ada Mbak, mau gitu. Jadi beli lagi, saya punya 3 ini ya, 3 biji maksudnya. Jadi ini 1, 2, ada 1 lagi nggak ada pasangannya itu. Iya di eman-eman gitu, takutnya karena kok ternyata tidak banyak, jadi takut banget saya simpen banget nih yang ini. Dan ternyata saya kan waktu itu nggak tahu akunnya ya Pak ya, nggak tahu mau nyari kemana. Saya foto lah di Google gitu ya, saya foto, kok yang muncul Swedia ya gitu. Shock lah ya. Oh yang di Swedia harganya kok sampai 1 juta, 1,5 juta. Ini yang saya beli ini imitasi atau niru yang Swedia atau gimana? Ternyata saya beli di produsennya langsung Sobat KUKM. Wah ini luar biasa ya. Boleh, sayangnya nggak ada orang Pak Pan, boleh kasih tepuk tangan nih buat Pak Dani dan Artistika Jewelry hari ini. Nah ngomong-ngomong soal pemasaran, wah ini seru kalau ada Bu Salsa ya hadir di sini. Kita ngobrol soal pemasaran karena bagiannya istri nih pemasaran. Tapi boleh deh di-share ke teman-teman Sobat KUKM Pak, Artistika Jewelry dulu tahun 90 waktu awal Pak Dani juga mengikuti bisnis orang tua juga, bantu juga gitu. Secara pemasaran bagaimana Pak kondisi pemasaran dan konsep pemasaran seperti apa yang dulu dijalankan sama orang tua dan kemudian dijalankan oleh Pak Dani dan juga istri?
Kalau pemasaran kita dulu sebelum zaman ada sosial media dan internet yang terlalu wah ya, ya kita itu selalu ikut pameran. Jadi terima kasih juga kita banyak disupport sama pemerintah sih sebenarnya. Jadi kayak pameran ketika ada pameran di Hong Kong dari Kementerian Perdagangan kita diundang untuk ikut, tapi yang dibiayai cuma stand-nya ya. Jadi kita ke sana itu juga biaya pesawat sendiri, hotel sendiri, dan biaya hidup di sana sendiri lah. Seperti itu. Tapi itu cukup membantu. Dan kalau bukan cukup sih, sangat membantu kita untuk kita dapatkan buyer. Kayak gitu. Kalau kita nggak show ke dunia, gimana caranya? Dunia tahu kalau kita bisa bikin semacam itu. Lalu gitu Pak, sih. udah pameran kemana aja. Jadi konsepnya simpel ya, tapi cukup effort karena harus mengikuti banyak pameran kali ya, harus kesana kemari. Kalau keluar pamerannya yang Pak Dhani tahu, udah kemana aja dulu Pak? Kalau pameran keluar kita lumayan banyak dan rata-rata kita nggak pernah beli stand-nya ya, berarti biaya stand-nya kita nggak pernah beli. Difasilitasi ya? Ya, kita selalu difasilitasi pemerintah karena kalau beli terus terang kita masih belum mampu kayak gitu. Kita kalau pameran itu yang lumayan sering itu di Hong Kong. Di Osaka kita pernah ikut yang pameran perhiasannya, di Korea kita pernah ikut NRT, terus habis itu di Italia kita juga pernah ikut di stand-nya Indonesia juga, pavilionnya Indonesia juga pernah, di Las Vegas kita juga pernah ikut kayak gitu. Waduh, ini ya keuntungannya Pak Dhani ikut semua tuh Pak. Itu rata-rata orang tua Bu yang habis ini ya katanya Pak Dhani. Tapi setelah dipegang Pak Dhani dan istri masih juga aktif ikut pameran-pameran? Masih aktif, tapi kita rata-rata di Asia ya, semacam kayak Hong Kong, Jepang sama Korea itu yang kita masih beberapa kali kita masih ikuti kayak gitu. Oke. Selain customer atau klien lama yang Norwegia, Swedia gitu, hari ini udah di mana saja Pak ini Artistika Jewelry? Kalau buyer kita, customer kita yang rutin itu sebenarnya ada beberapa sih Kak. Contoh kayak di Puerto Rico itu masuk Amerika itu juga setiap tahun itu pasti order minim 2-3 kali itu pasti order kayak gitu. Terus di Jepang ada, di Australia ada kayak gitu. Terus habis itu di US juga ada, Kanada juga ada kayak gitu. Tapi jangan dibayangkan orderan yang besar banget kayak gitu. Enggak semacam itu. Soalnya perhiasan ini kan bukan barang mass product ya. Jadi istilahnya barangnya ini juga mengikuti desain ya. Dalam artian kalau desainnya sudah enggak diminati orang, kemungkinan untuk diproduksi ulang itu juga kecil banget. Biasanya kita selalu desain baru sih, biasanya semacam itu. Tapi bangga banget sih ya, ternyata udah banyak dikenal di mancanegara. Terus saya sanksi yang di Surabaya sendiri tahu nggak nih ada Artistika Jewelry nih, langsung dari produsennya. Jadi benar kata Pak Dhani tadi, saya ngalamin sendiri soalnya ya, saya beli ini, boleh saya spill harganya ya Pak? Boleh. Nanti direvisi sama Bu Selce ya kalau salah. Kalau nggak salah saya belinya waktu itu di Ciputra World ya, ini 125.000. Menurut saya tuh ya masing-masing orang punya. Iya, karena ini elegan, lucu dan limited banget ternyata gitu. Jadi waktu itu saya tanya nih ke pegawainya, kalau si ownernya ini tidak bikin lagi, apakah saya bisa PO ya yang seperti ini? Soalnya enggak ada gandengannya ya yang satu. Jadi saya harus PO lagi, apakah saya harus PO lagi atau bagaimana? Ternyata masih ada stoknya, thanks God. Nah, ini kalau keluar Pak, boleh dong bagi atau sharing tipsnya hari ini bagaimana UMKM dengan bisnis serupa bisa menembus pasar luar negeri, apa yang harus mereka lakukan? Kalau menembus pasar luar negeri, yang pertama orang luar negeri itu suka yang namanya kepastian ya. Dalam artian kepastian itu ada beberapa hal yang dikonsenkan sama orang luar negeri. Yang pertama materialnya dari mana? Kayak semacam tadi yang saya bilang ya. Kalau kita eco-friendly, kita tahu asal-usul bahannya, orang luar negeri pasti order di kita. Tapi kalau kita nggak bisa menjelaskan bahannya dari mana, itu juga agak berat untuk jualnya kayak gitu. Terus yang kedua tenaga kerja. Tenaga kerja itu orang luar negeri sangat concern dengan usia ya. Dalam artian kalau kita mempekerjakan anak di bawah umur yang harusnya masih sekolah, itu orang luar negeri biarpun harga kita murah nggak bakalan mau order di kita. Itu yang sangat diperhatikan kayak gitu. Terus yang ketiga juga untuk surat-surat ya, dalam artian untuk ekspor itu
kalau kita cuma sekedar ekspor, bisa aja kita kirim. Tapi yang susah nanti untuk customernya nerima barangnya. Kalau nerima barangnya, kena pajaknya nanti mahal banget kayak gitu. Nah, makanya kita juga kasih support ke mereka, maksudnya ke customer kita. Kita support, kita bikinkan COO atau mungkin SKA ya di Indonesia, surat keterangan asal. Kita bikinkan. Jadi ketika sampai di negara tujuan, Bea Cukai negara tujuan itu sudah tahu, oh ini asal usulnya dari mana, materialnya dari mana, karena semua ada penjelasannya dan ketika semua jelas, mereka dapat potongan pajak kayak gitu. Iya. Dan tapi tidak terlalu besar ya. Biarpun nggak terlalu besar, itu cukup mengurangi biaya mereka. Iya, betul ya. Kayak gitu. Nah, dan itu cukup membuat beberapa customer kita senang ketika kita bisa support ngasih COO kayak gitu. Macam itu sih. Itu kayaknya harus diperhatikan ya. Boleh nanti sharing sama Pak Dhani, saya kasih nomornya semua. Boleh, silakan. Gimana cara bikinnya dan legalitas apa saja yang harus dipenuhi. Nah, kita ngomongin legalitas nih Pak, kalau fashion atau aksesoris, jewelry semacam ini, legalitas apa saja yang perlu dikantongin sama produsen? Kalau yang pasti yang pertama NIB ya, itu pasti. Terus habis itu kalau belum ada badan usaha, NIB itu bisa pribadi. Iya, betul. Nah, kalau belum ada badan usaha ya bicaranya lebih mudah ya caranya kayak gitu. Dan yang pasti kalau mau ekspor ada kemungkinan kita bakalan impor. Contoh impor itu gimana? Contoh kayak kita perhiasan ya. Kita kan nggak melulu bikin. Kadang ada material yang didatangkan dari luar negeri. Contoh kayak piring ini. Ini kan sebelumnya piring ya, didatangkan ke Indonesia. Ini cukup menjadi kendala kalau kita nggak punya izin impor. Nanti dipikir kita beli barang ini untuk dipakai secara pribadi karena bentuknya awalnya kan piring ya. Jadi pikir kita mau jualan piring kayak gitu sama bea cukainya. Dan begitu kita bisa ngasihkan surat kita ke bea cukai kalau sebenarnya kita ini produsen, kita bukan penjual barang jadi yang langsung dari luar negeri, barangnya datang kita langsung jual dalam bentuk jadi. Kan beda lagi nanti pajaknya beda lagi. Tapi kalau kita cuma istilahnya kita cuma proses dan kita nggak jual di dalam negeri, kita balikan lagi ke luar negeri, pajaknya juga bisa nol kayak gitu. Nah ini harus diperhatikan ya. Tadi satu, ini udah dua pelajaran yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang mungkin hari ini berbisnis di produk yang sama. Kalau di luar negeri tadi udah disebutin gitu ya. Kalau mancanegara, ini udah pasarnya udah dimakan sama Pak Dhani dan belum lah, masih banyak kok pasarnya. Oh iya ya Pak ya, ada berapa negara ya, tapi itu udah negaranya udah cukup besar-besar loh Sobat KUKM, saya cukup bangga. Nah, kalau di dalam sendiri di Jawa Timur deh, kita bisa jumpai ini di mana saja Pak, Artistika Jewelry? Sebenarnya produk kita ini juga ada di Tokopedia dan Shopee, dan jujur saya bingung kayak gitu Kak di Tokopedia sama Shopee karena kita kan sebelumnya nggak main di pasar lokal ya kasarnya gitu. Kita sudah jual harga murah banget, itu pun masih belum dilirik sama orang-orang. Padahal kayak seperti tadi kakak bilang ya, kita jual ini kisaran harga ratusan ribu ya, sekitar 150, 125. Di luar negeri itu orang jualnya sudah 1,5 juta. Kita jual cuma 1/10 loh harganya. Itu semacam kayak kita cuma bayar pajaknya aja kayak gitu. Itu pun masih susah untuk jualnya. Jadi dalam artian kita cukup kendala juga sih untuk jual di lokal ya. Tapi kalau untuk kolaborasi, kita sudah ada beberapa perusahaan dari Indonesia yang kolaborasi di kita. Contoh di Jakarta kita ada punya toko perhiasan juga dan kirim barangnya kita bikin. Di Semarang juga ada orang bikin aksesoris juga dan dia jualannya rasanya 100% di online sih. Saya nggak berani sebut merek ya, soalnya itu kan juga rahasia ya. Nah, itu dia 100% jual di online, bikinnya di kita juga, dan dia jualnya jauh lebih mahal dari kita, padahal itu produksi kita tapi bisa jual. Nah, kita yang ini juga yang agak mikir, kok susah ya jual lokal ini gitu. Kalau offline-nya Pak, kita bisa temuin di mana Artistic Jewelry? Kalau offline kita ada di workshop kita sih sebenarnya. Sebelumnya kita ada di alun-alun Indonesia, mungkin pernah tahu ya, yang di Jakarta sih. Kalau yang di Surabaya mungkin saat ini kita masih mungkin di Dekranasda, di standnya Kementerian Koperasi itu ada juga kita. Terus yang di Gedung Doro juga ada kayak gitu.
Kalau yang secara toko yang offline, yang toko real, kita masih belum. Soalnya kita kan rata-rata B2B ya, bisnis to bisnis, dan kita masih belum jangkau ke arah retail sih kayak gitu. B2C-nya masih belum jalan kasarannya gitu. Baik, memang ini bukan mass production ya, jadi Betul. Jadi memang sangat memungkinkan. Ini keren banget kalau misalnya ada yang kolektor aksesoris, ini wajib banget punya sih kalau saya, karena kita bisa pesan, kita bisa custom sendiri. Betul. Kita bisa banget ngobrolin diskusi material apa yang kita pengen gitu ya. Betul. Ke Pak Dhani, karena Pak Dhani menyediakan pengrajinnya. Betul. Kita juga open reseller Kak. Jadi kalau mau reseller barang kita, kita juga bisa kayak gitu ibaratnya. Terus nggak usah mikir desain, kita cukup punya banyak desain, kita ratusan Kak. Jadi tahunan itu kita banyak banget desain-desainnya yang bisa kita reproduce, kita bikin ulang gitu, bisa kayak gitu. Tertarik ya sepertinya ya. Nanti kita ngobrol di belakang ya Pak. Terima kasih Kak. Lucu banget ini, saya suka banget. Terakhir Pak Dhani, apa harapannya untuk bisnis produk ini ke depan, melihat situasi juga tidak ada yang menentu hari ini ya, kita tidak tahu apa juga yang akan terjadi di depan, tapi yang pasti digital masih mendominasi untuk konsep pemasaran hari ini. Silakan Pak Dhani, apa yang diharapkan dari bisnis ini ke depannya, dan ingin seperti apa lagi Artistic Jewelry ke depan? Kalau kita secara pribadi, seperti tadi saya bilang ya, perusahaan kita nggak cuma profit oriented, tapi kita juga mempedulikan lingkungan, dan yang kita juga lagi tekankan di setiap ke customer kita tekankan satu, kita jual bukan hanya produk, tapi kita jual juga kebudayaan ya. Jadi teknik pembuatan perhiasan kita, ini teknik pembuatan perhiasan yang turun menurun ya. Jadi setiap pengrajin itu punya skill dan cara untuk bikin perhiasan, dan itu kita berusaha turunkan dengan cara kita ngasih pelatihan gratis kayak ke panti asuhan, kita ngasih pelatihan gratis. Terus kita kerjasama juga sama beberapa SMK yang perhiasan, yang aksesoris kayak gitu. Mereka ngirimkan anak didik mereka ke kita ajari cara bikin perhiasan, dan itu gratis kayak gitu. Semacam itu. Baik, kita boleh lihat ya Pak? Boleh, silakan. Ini anting nih, ini botol loh, tadi udah dijelasin ya. Kemana ini aku Mas Ajir? Terlalu jauh kalau ke sana. Boleh nggak ke sini? Ke sini aja deh. Nih, kelihatan ya. Ini tuh botol loh yang disebutkan sama Dhani tadi, bisa jadi seperti ini. Dibikin sedemikian rupa sehingga menyerupai diamond gitu ya Pak ya? Betul, potongannya. Nah, kemudian ini ada anting juga ya. Ini anting ya? Anting Kak. Anting ya? Anting itu. Lucu banget. Itu juga pecahan botol yang itu suka. Kak. Ini pecahan botol juga. Betul, kita bisa bikin sekecil itu Kak. Gila, ini nggak cuma bagus besar banget sih. Yang suka simpel-simpel anak sekarang ya. Betul. Ini anggur ya, desain anggur ya. Betul. Kalau yang ini ya. Itu mutiara Lombok Kak. Kita kerjasama juga kolaborasi sama pengrajin mutiara Lombok. Oke, baik. Nah, kalau yang ini cincin, saya dari tadi ngeliatin, bener ya Pak, cincin? Diangkat aja Kak. Cincinnya unik banget loh, sobat KUKM. Ini jari saya kecil-kecil ya, tapi kira-kira kalau dipakai itu kayak, coba begini ya. Itu resize Kak, bisa dikecilin Kak. Oke. Nah ini kira-kira begini sih. Begini. Itu juga sudah kita ekspor ke Swedia Kak. Ini bentuknya loh unik banget. Unik banget sih ini bentuknya. Oke, saya baru nemu yang begini nih, unik banget. Aman Kak. Iya, ini resize-nya. Iya, resize itu Kak. Jadi bisa ukuran jari besar, kecil bisa di resize. Oke. Ini kalau kita ngomongin dari materialnya udah disebutin, ketahanannya Pak. Kadang-kadang kan kita kalau pakai gold aja ya, kadang kita tuh takut hitam atau apa. Kalau yang ini bagaimana cara perawatannya juga? Kalau cara perawatan sebenarnya cukup mudah ya. Tapi kalau yang ada emasnya, saya bilang jujur aja, lambat laun emas itu pasti akan habis. Karena kena kikis ya, itu kan cuma lapisan luar aja ya. Jadi bukan murni emas. Jadi kemungkinan emasnya hilang itu ada. Tapi kalau perhiasan perak, sebenarnya cara perawatannya cukup mudah. Kita cuci pakai sabun cuci piring, atau kita cuci pakai pasta gigi, itu nanti kilonya bisa kembali lagi peraknya itu. Jadi peraknya ini sebenarnya istilahnya warnanya perak itu memang putih semacam ini ya, tapi lambat laun semua logam itu pasti oksidasi.
pasti oksidasi, dan perak itu oksidasinya memang agak kurang disukai sama Indonesia ya. Orang-orang Indonesia itu kalau oksidasi agak menghitam, nanti kesannya jadi jelek banget kayak gitu. Tapi sebenarnya untuk menghilangkan oksidasinya cukup mudah, cukup dicuci pakai sabun cuci piring atau pasta gigi, dicuci pelan-pelan gitu aja. Nanti kotorannya itu yang oksidasinya hilang, nanti kembali berkilau lagi. Semacam itu. Nah ini yang di belakang tadi belum kita spill nih. Betul. Kalau yang ini materialnya dari apa aja ini Pak? Ini batu-batunya kita asli Indonesia semua, Kak. Ini batu agat, kita semua asli Indonesia, dan ini pasarnya kita masuk ke Amerika. Pasarnya Amerika suka batu yang besar-besar semacam ini, kayak gitu. Ini batu juga ya? Iya, batu juga. Nah, saya tertarik kemasannya. Saya juga nggak expect kemarin waktu beli ini, ada kemasannya, ada Mbak, ada kotaknya, ada boxnya gitu ya. Seperti ini yang untuk kalung kali ya Pak ya. Kalau yang untuk anting yang seperti saya beli ini kemarin kecil, lucu banget kotaknya, masih saya simpan sampai sekarang. Terima kasih. Ini desainnya juga lucu sekali ya. Baik, ini udah luar biasa ngobrol kita hari ini. Saya mau kasih tahu Sobat KUKM, kalau mau konsultasi atau mau diskusi sama Pak Dhani soal bisnis perhiasan hari ini, apalagi mengangkat atau punya campaign eco-friendly, dan juga ada beberapa material yang memang didaur ulang gitu ya. Jadi memanfaatkan limbah yang ada supaya jadi nilai jualnya tinggi. Apalagi sudah paham betul nih Pak Dhani kalau pangsa pasarnya di luar, orang luar tuh sukanya yang seperti apa. Kemudian tadi juga dikasih tahu legalitasnya, dokumennya jangan mempersulit pembeli gitu ya, supaya happy juga pembeli. Karena memang ekspor itu tidak secara teknis, pengiriman barangnya tidak mudah juga. Ada beberapa kebijakan negara tertentu yang memang harus dipelajari lagi gitu ya. Oke, saya mau bagikan nomor WA, boleh Pak ya? Boleh. Ini di 081, nanti boleh dibantu Mas Ajir ya di deskripsi. 081 70355, bener ya? 3530. Betul. Oke. 081 7035 53530. Oke ya, nanti dibantu ditulis di bawah di deskripsi. Kemudian WhatsApp-nya ini ada di sini, dibuka websitenya juga karena akan ada pelatihan juga, bikin pelatihan. Kemudian ada red package-nya yang bisa diambil untuk bisa belajar bikin jewelry seperti ini. Atau mau kolaborasi boleh. Ada di Ngagel Tama Selatan 4 nomor 25 Surabaya. Ngagel Tama Selatan 4 25 Surabaya. Nah ini kalau dari arah Marvel ya, tinggal masuk ya. Lewatin rel kereta itu sedikit ya. Ngagel Tama Selatan tuh. Kemudian ini email kalau mau berkirim surat, mau ngobrolin, mau kolaborasi, boleh berkirim surat di Artistika, pakai C ya, artistika@artistikaindo.com, atau websitenya www.artistikaindo.com. Oke, www.artistikaindo.com. Oke, jangan lupa ya di follow, saya selalu ngingetin untuk di follow Instagramnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, ada di @diskopukm.jatim. Kemudian ada semua di-spill barang-barang katalog semua UMKM di Jawa Timur ada di sini di Instagram @berandajatim_. Kemudian kalau mau upgrade ilmu, mau ikutan workshop, ada di Klinik KUKM Jatim, ada di belakang gedung kami. Instagramnya dia ada di @klinik_KUKM Jatim. Nah ini studio podcast ini juga untuk umum, gratis, boleh lo nanti menghubungi kami di @KUKMSpace.Jatim. Ada tempat kerja juga yang bisa dibuat untuk atau dipergunakan oleh pelaku UMKM Jawa Timur. Kemudian startup, rintisan juga boleh di sini kerja. Live shopping dari sini juga boleh. Mau pakai studio podcast ini juga boleh. Semuanya gratis untuk masyarakat Jawa Timur. Oke? Dari pemerintah provinsi, khususnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Trik bisnis perhiasan hari ini dan tantangannya saya bareng Dhani Tantono, owner Artistika Jewelry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.